Mari kita mulai dari satu fakta sederhana. Di era ini, manusia bukan lagi makhluk yang sepenuhnya menentukan pilihannya sendiri. Kita hidup dalam ilusi kebebasan, tapi sebagian besar keputusan kita, apa yang kita tonton, siapa yang kita percaya, apa yang kita beli, bahkan apa yang kita anggap benar, telah dipetakan oleh sebuah kekuatan yang bekerja jauh lebih cepat dari kesadaran kita. Sebuah sistem yang tidak tidur dan tidak pernah berhenti mengamati. Sistem itu bernama algoritma. Sistem ini tidak berwajah, tidak punya emosi, apalagi moral. Tapi setiap hari, tanpa kita sadari, ia menyusun dunia di hadapan mata kita. Potongan demi potongan dengan presisi yang menyaingi intuisi manusia. Ia memilihkan apa yang layak kita lihat, mana yang harus tenggelam, mana yang harus dibesarkan, dan mana yang dibiarkan hilang begitu saja. Ironisnya, di tengah semua kecerdasan itu, ada satu hal fundamental yang luput dari tujuan penciptaannya. Algoritma tidak pernah diciptakan untuk memahami manusia, tapi untuk mengendalikan perhatian manusia. Atensi mata, waktu kita, emosi kita, itu bahan bakarnya. Itulah komoditas yang dijual, ditawar dan diperebutkan. Dan di balik setiap kenyamanan yang ia tawarkan, scroll tanpa henti, rekomendasi yang terasa pas, informasi yang muncul tepat saat kita membutuhkannya, ada konsekuensi yang jarang kita lihat. Konsekuensi yang pelan-pelan mengubah cara kita berpikir, berinteraksi, dan memaknai dunia. Ia memecah realitas menjadi gelembung-gelembung kecil, menggantikan percakapan dengan polarisasi, mengubah rasa ingin tahu menjadi candu, dan akhirnya membuat kita semakin sulit membedakan mana pilihan kita dan mana yang diarahkan kepada kita. Dalam video ini kita akan masuk ke ruang yang jarang dibicarakan, sisi gelap algoritma, bukan untuk menebar ketakutan, tapi untuk membuka mata bagaimana sebuah rangkaian logika dan angka bisa mempengaruhi cara masyarakat berpikir, bereaksi, dan mengambil keputusan. Ia membentuk budaya, opini, dan bahkan cara kita melihat diri sendiri. Selamat datang di dunia yang tak lagi kita kendalikan sepenuhnya. Sejak awal, algoritma tidak pernah diciptakan untuk memahami manusia. Ia diciptakan untuk menjaga perhatian manusia, untuk memastikan kita tetap berada di platform selama mungkin, berapapun harganya. Dan karena itulah, ia tidak pernah bertanya, apakah ini benar atau apakah ini sehat untukmu. Ia hanya bertanya, apakah ini membuatmu bertahan lebih lama. Dari sini semuanya mulai berubah. Algoritma belajar bahwa hal paling efektif untuk mempertahankan manusia adalah bukan memberikan apa yang perlu mereka lihat, tapi memberikan mereka apa yang ingin mereka lihat, selaras dengan pikiran, keyakinan, dan preferensi mereka saat ini. Dan setiap kali kita menyukai sebuah video, menonton sampai selesai, atau berhenti sejenak untuk membaca sebuah postingan, algoritma mencatatnya, dan ia berkata, kalau kamu suka ini, kamu pasti suka yang ini juga. Begitulah cara dunia mulai mengecil perlahan. Kita masuk ke dalam apa yang disebut filter bubbles, sebuah gelembung informasi yang membatasi kita dari perspektif lain, mempersempit cara pandang kita, dan membentuk ilusi bahwa apa yang kita lihat adalah seluruh realitas. Padahal itu hanya realitas versi algoritma. Kita tidak diberi dunia yang beragam, kita hanya diberi pantulan dari diri kita sendiri. Disinilah masalahnya menjadi lebih dalam. Ketika gelembung informasi mengurung kita, algoritma menemukan satu hal lain yang jauh lebih berharga daripada sekedar kesukaan kita, yaitu emosi kita. Dan dari ratusan emosi manusia, ada dua yang paling kuat, paling memikat, dan paling mudah diperjualbelikan, yaitu ketakutan dan kemarahan. Studi dari Wall Street Journal menunjukkan bahwa sistem rekomendasi YouTube dapat mendorong pengguna menuju konten yang lebih ekstrim atau konspiratif, hanya karena konten semacam itu memicu emosi yang kuat. Penelitian lain memperkuat temuan ini. Konten yang sensasional, provokatif, atau memecah belah terbukti menghasilkan engagement yang lebih tinggi. Dan bagi algoritma, engagement adalah oksigen. Tanpa kita sadari, kita sedang terjebak dalam mesin yang terus-menerus memberikan asupan amarah dan ketakutan demi menjaga mesin itu tetap hidup. Ia tidak peduli apakah konten itu menyesatkan, merusak, atau dapat membawa seseorang menuju pandangan ekstrim. Selama konten itu membuat kita bereaksi, membuat kita marah, takut, atau curiga, algoritma akan terus mendorongnya ke hadapan kita. Hasilnya adalah dunia yang dipenuhi emosi yang meledak-ledak. Dunia yang tidak lagi dibangun oleh fakta, tapi oleh amarah yang diproduksi dan diperjualbelikan seperti komoditas. Pada titik ini, polarisasi bukan lagi pilihan politik. Ia menjadi sesuatu yang lebih dalam, mulai dari cara berpikir, cara merasa, hingga cara memaknai diri sendiri di tengah masyarakat. Dan ketika dua kelompok masyarakat masuk ke dalam dua gelembung informasi yang berbeda, mereka mulai hidup dalam dua realitas yang tidak saling bersentuhan. Dalam satu gelembung, seseorang bisa yakin bahwa dunia sedang menuju kehancuran. Di gelembung lain, seseorang percaya bahwa semuanya baik-baik saja dan hanya ada satu pihak yang patut disalahkan.
Riset dari MIT, Stanford, dan Oxford Internet Institute membuktikan hal ini. Personalisasi algoritmik menciptakan dua dunia informasi yang terpisah. Hal yang sama terjadi pada pemilu Amerika Serikat, di mana laporan Pew Research Center menemukan bahwa kelompok konservatif dan liberal tidak hanya berbeda opini, mereka menerima fakta yang sama sekali berbeda tentang kejadian yang sama. Seolah-olah mereka hidup dalam negara yang berbeda, padahal berdiri di tanah yang sama. Fenomena ini juga muncul di Brazil, Inggris, India, hingga Indonesia, di mana polarisasi politik meningkat seiring dengan ledakan platform digital. Bukan karena masyarakat tiba-tiba membenci satu sama lain, tapi karena algoritma terus menguatkan keyakinan masing-masing kubu sampai tidak ada lagi titik tengah yang tersisa. Dan itulah tragedi terbesar algoritma. Ia tidak hanya mengubah apa yang kita konsumsi, tapi juga siapa yang kita anggap sebagai kita dan siapa yang kita anggap sebagai mereka. Ketika dua sisi masyarakat hidup dalam dua realitas informasi yang berbeda, percakapan publik menjadi mustahil. Bukan karena kita tidak mau mendengar, tapi karena kita tidak lagi berbicara tentang dunia yang sama. Pada akhirnya, algoritma secara perlahan mengubah demokrasi menjadi arena pertarungan emosi. Ia memperkuat kemarahan, memperbesar ketakutan, dan menyingkirkan suara-suara rasional yang mencoba memahami seluruh konteks. Ia membentuk dunia yang bising, tapi miskin makna. Dunia yang penuh opini, tapi kurang pemahaman. Dunia yang menuntut kita memilih sisi, bahkan ketika isu yang ada jauh lebih rumit dari itu. Namun yang lebih menakutkan dari semua itu, ada satu kenyataan lain yang jarang kita bicarakan juga. Ketika algoritma berhasil mempersempit dunia kita, ketika ia berhasil membuat kita marah, takut, atau yakin pada satu sisi tanpa ragu, itu baru langkah pertama. Karena tujuan akhirnya bukan hanya membentuk cara kita berpikir, tapi membentuk kebiasaan, membentuk pola konsumsi kita, membentuk respon emosional kita, membentuk hubungan kita dengan layar, hingga kita tidak lagi tahu di mana batas antara kebutuhan dan ketergantungan. Dan di titik ini, algoritma berhenti menjadi sekedar mesin. Ia berubah menjadi mekanisme yang mengatur ritme hidup. Kapan kita merasa senang, kapan kita merasa kosong, kapan kita merasa perlu kembali membuka layar, hanya untuk merasakan sedikit rangsangan dopamin yang tersisa. Sebab, setelah ia berhasil mengurung kita di dalam gelembung informasi dan memecah kita ke dalam dua dunia yang bertentangan, ada satu hal lain yang menjadi sasaran berikutnya, pikiran kita, kesehatan mental kita, kestabilan emosi kita, rasa cukup kita. Algoritma tahu bagaimana membuat kita kembali tanpa pernah merasa puas. Dan disinilah perjalanan kita mengarah dari filter bubbles yang mempersempit hidup, dari polarisasi yang memecah masyarakat, menuju sesuatu yang jauh lebih personal, jauh lebih sunyi, dan jauh lebih sering kita rasakan tanpa pernah mengerti penyebabnya. Kecemasan, FOMO, rasa tidak berharga, kebutuhan untuk selalu online, dorongan untuk mencari validasi, dan lingkaran adiksi yang semakin ketat setiap kali kita menyentuh layar. Di bagian selanjutnya, kita akan membedah bagaimana algoritma tidak hanya mempengaruhi masyarakat, tapi juga mempengaruhi diri kita. Mengubah cara otak kita memproses kesenangan, mengatur naik turunnya emosi kita, dan perlahan, tanpa pernah kita sadari, menggeser kesehatan mental kita hanya demi satu hal, agar kita tetap kembali. Setelah kita menyadari bagaimana algoritma mengecilkan dunia kita dan memecah masyarakat ke dalam dua kubu yang hidup dalam realitas yang berbeda, ada satu lapisan lain yang jauh lebih personal, bahkan lebih dalam dibanding polarisasi politik. Sebuah lapisan yang tidak menyentuh negara, tidak menyentuh kelompok, tapi menyentuh diri kita sendiri. Kesehatan mental kita, kerapuhan paling manusiawi yang kita miliki. Karena sebelum algoritma menguasai opini publik, ia terlebih dahulu menguasai perhatian kita. Dan dari sinilah segalanya dimulai. Di Silicon Valley, para mantan insinyur yang dulu ikut membangun fitur-fitur media sosial mulai berbicara. Tristan Harris, mantan desainer etika di Google, mengaku bahwa banyak fitur termasuk auto refresh, infinite scroll, hingga like button dirancang dengan prinsip variable rewards, teknik psikologis yang sama digunakan dalam mesin judi. Variable rewards menciptakan ketidakpastian. Apakah akan ada notifikasi? Apakah ada yang menyukai postingan kita? Apakah ada komentar baru? Atau tidak ada apa-apa sama sekali? Otto Scharmer dari MIT menyebut mekanisme ini dopamine hook, pengait dopamin yang bekerja seperti umpan untuk membuat kita kembali. Setiap kali kita menggeser layar, kita tidak tahu apa yang akan muncul, dan ketidakpastian itu adalah candu. Bahkan Sean Parker, presiden pertama Facebook, pernah mengatakan bahwa platform ini memanfaatkan kerentanan psikologis manusia dengan memberikan dopamin hit kecil setiap kali ada interaksi. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, semuanya beroperasi dengan logika yang sama. Buat pengguna kembali sebelum otaknya sadar ia sedang kecanduan. Dan di balik semua kemudahan itu, ada sebuah pola adiksi yang bekerja seperti bayangan, pelan, halus, dan sangat efektif.
Namun adiksi hanyalah permulaan. Ketika kita terus kembali ke layar, kita tidak kembali dengan tangan kosong. Kita kembali dengan ekspektasi, dengan perbandingan, dengan standar yang tidak pernah kita buat sendiri. Algoritma memahami satu hal, konten sempurna selalu bekerja lebih baik. Foto wajah mulus, tubuh ideal, gaya hidup glamor, rumah estetik, pasangan bahagia, semuanya diprioritaskan karena memicu engagement yang tinggi. Pada tahun 2021, The Wall Street Journal membocorkan dokumen internal Meta yang mengejutkan dunia. Dalam laporan itu, Meta mengakui bahwa Instagram memperburuk masalah citra tubuh pada 1 dari 3 remaja perempuan dan meningkatkan kecemasan serta depresi bagi banyak pengguna muda. Salah satu slide presentasi internal berbunyi, "Kami memperburuk masalah tubuh pada gadis remaja." Ini bukan opini, ini pengakuan dari perusahaan yang membangunnya. Sebuah studi oleh Royal Society for Public Health di Inggris menemukan bahwa Instagram dan Snapchat menjadi platform yang paling merusak kesehatan mental remaja, mulai dari kecemasan sosial, depresi, FOMO, hingga body dissatisfaction. Dan semuanya dipicu oleh algoritma yang menyaring dunia, lalu menyajikannya dalam versi yang tidak manusiawi. Dunia yang bebas celah, bebas kegagalan, bebas kenyataan, dunia yang tidak ada di dunia nyata. Dalam jangka panjang, paparan terus-menerus terhadap kesempurnaan digital membuat banyak dari kita mulai kehilangan sesuatu yang paling penting, kemampuan untuk menerima diri apa adanya, perasaan cukup yang hilang, ketenangan yang perlahan terkikis, dan standar diri yang digantikan oleh metrik digital, likes, views, dan followers. Tidak berhenti di sana. Satu prinsip sederhana yang menggerakkan seluruh platform digital, yaitu perhatian adalah komoditas. Semakin lama kita menatap layar, semakin banyak uang yang dihasilkan platform. Inilah yang disebut sebagai attention economy. Ekonomi yang tidak menjual produk, melainkan waktu dan fokus manusia. Dan yang paling tragis, perhatian manusia adalah sumber daya terbatas. Setiap detik yang diambil oleh platform adalah detik yang hilang dari hidup kita sendiri. Contoh paling jelas terlihat saat mantan karyawan Facebook, Google, dan Twitter bersaksi dalam film dokumenter The Social Dilemma, bahwa perusahaan teknologi secara aktif mendesain produk untuk memastikan lamanya pengguna berada di platform, bahkan jika itu berarti mengorbankan kesehatan mental mereka. Mereka menyebut algoritma sebagai superkomputer yang diprogram melawan kelemahan manusia. Dalam laporan tahun 2023, American Psychological Association menegaskan bahwa penggunaan media sosial yang intens berkorelasi dengan peningkatan kecemasan, insomnia, stres kronis, dan penurunan kemampuan regulasi emosi. Tidak mengherankan, bagaimana kita bisa tenang jika setiap beberapa menit algoritma meminta kita kembali, membuka layar, mengecek notifikasi, atau melihat hidup orang lain yang tampak lebih baik dari hidup kita. Bagaimana kita bisa fokus jika setiap aspek platform dirancang untuk mengalihkan kita dari kenyataan? Dan bagaimana kita bisa merasa cukup jika algoritma membangun dunia di mana semua orang terlihat bahagia kecuali kita? Pada akhirnya algoritma tidak hanya menciptakan adiksi, ia menciptakan ekspektasi yang tidak mungkin kita capai. Ia menciptakan kecemasan yang datang dari membandingkan diri dengan realitas yang tidak pernah nyata. Ia menciptakan kesepian yang muncul di tengah keramaian digital. Semua ini bukan karena manusia semakin lemah, tapi karena mesin yang dirancang dengan begitu cerdas mengerti kelemahan manusia lebih baik daripada manusia itu sendiri. Selanjutnya kita bahas bagaimana algoritma tidak hanya membentuk cara kita merasa, tapi menentukan siapa yang berhak terlihat, siapa yang disembunyikan, siapa yang dianggap berbahaya, dan siapa yang dianggap tidak relevan. Ketika algoritma menjadi wasit tak terlihat dalam kehidupan digital, ia mulai membawa bias. Bias yang tidak berasal dari niat jahat, tapi dari data yang ia pelajari. Dan bias itu bisa berubah menjadi diskriminasi. Kita akan membongkar bagaimana algoritma bisa memperkuat stereotip sosial, mendiskriminasi kelompok tertentu, menghapus identitas minoritas, dan mempermainkan keadilan sosial hanya karena pola data yang ia anggap benar. Setelah membahas bagaimana algoritma membentuk filter bubbles dan polarisasi hingga mempengaruhi kesehatan mental dan menciptakan pola konsumsi digital yang adiktif, ada satu lapisan yang jauh lebih sunyi, namun dampaknya jauh lebih luas. Bagaimana algoritma mulai mempengaruhi cara seseorang diperlakukan di dalam sistem sosial modern. Ini adalah ruang di mana teknologi tidak lagi sekedar mengatur apa yang kita lihat, tetapi mulai menentukan siapa kita dianggap sebagai seseorang dan apa saja yang pantas atau tidak pantas kita dapatkan. Disinilah bias algoritma mulai bekerja. Diam, halus, namun sangat menentukan. Masalahnya bermula dari satu fakta sederhana namun berbahaya. Algoritma belajar dari masa lalu. Dan jika masa lalu penuh ketidakadilan, maka ia akan menyalinnya dengan kecepatan yang lebih tinggi.
Salah satu gambaran paling jelas datang dari penelitian MIT Media Lab tahun 2018 yang menguji akurasi teknologi pengenal wajah. Sistem kecerdasan buatan yang kita anggap canggih itu ternyata paling sering gagal ketika bertemu dengan kelompok tertentu, terutama perempuan berkulit gelap. Tingkat kesalahannya bisa melompat puluhan kali lipat dibandingkan akurasi pada pria berkulit terang. Dan kegagalan itu bukan sekedar angka di atas kertas, ia berbuah nyata dalam kehidupan manusia. Robert Williams, seorang warga Detroit, ditangkap pada tahun 2020 karena sistem pengenal wajah salah mengidentifikasi sebagai pelaku kriminal. Kesalahannya sederhana, wajahnya mirip dengan seseorang dalam database yang bias. Ini adalah salah satu dari beberapa kasus yang dilaporkan oleh investigasi The New York Times. Sementara itu, di ruang yang berbeda, bias bekerja dengan cara yang jauh lebih halus. Tahun 2018, Reuters mengungkap bagaimana sistem rekrutmen berbasis AI milik Amazon yang seharusnya membantu perusahaan menyaring kandidat secara objektif justru belajar mendiskriminasi perempuan. Bukan karena ada programmer yang memerintahkannya seperti itu, tetapi karena dataset historis perusahaan didominasi pelamar laki-laki. AI kemudian menyimpulkan bahwa kandidat laki-laki lebih baik dan mulai menurunkan peringkat lamaran yang menunjukkan afiliasi dengan kelompok perempuan. Ini menjadi bukti bahwa algoritma tidak hanya membaca data, tetapi mewarisi preferensi, prasangka, dan struktur sosial yang membentuk data itu sendiri. Di bidang lain, bias algoritma tidak hanya menilai seseorang, tetapi juga membatasi peluang hidup yang bahkan tidak disadari keberadaannya. Tahun 2019, Departemen Perumahan dan Urban Development Amerika Serikat menggugat Facebook karena sistem periklanannya memungkinkan pengiklan mengecualikan kelompok tertentu berdasarkan ras, jenis kelamin, usia, hingga lokasi. Dampaknya sangat nyata. Sebagian kelompok tidak pernah melihat iklan lowongan kerja tertentu, tidak pernah melihat iklan rumah tertentu, dan tidak pernah tahu bahwa kesempatan itu seharusnya tersedia untuk mereka. Diskriminasi jenis ini lebih berbahaya dibandingkan diskriminasi konvensional, karena berlangsung tanpa jejak. Tidak ada penolakan eksplisit, tidak ada kata tidak bisa, hanya kesempatan yang menghilang sebelum sempat diketahui. Dalam ruang penegakan hukum, dampaknya bahkan lebih mengerikan. Investigasi ProPublica tahun 2016 terhadap sistem prediksi risiko kriminal bernama Kompas mengungkap bagaimana algoritma itu secara sistematis memberi skor risiko lebih tinggi kepada warga kulit hitam, meski banyak di antara mereka tidak memiliki catatan kriminal serius. Sebaliknya, warga kulit putih yang terbukti sering melakukan pelanggaran diberi skor risiko lebih rendah. Dengan kata lain, algoritma tidak hanya memprediksi masa depan seseorang, ia ikut membentuk masa depan itu, mulai dari lamanya hukuman hingga peluang rehabilitasi. Ketika algoritma penuh bias ditempatkan dalam sistem yang menentukan hidup dan masa depan, hasilnya menjadi ketidakadilan yang berlipat ganda. Dari seluruh kasus tadi, satu pola mulai terlihat. Algoritma tidak sekedar meniru realitas sosial, tetapi memperkukuhnya. Ia memperbesar ketimpangan dengan kecepatan otomatis. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah bagaimana semua ini berlangsung tanpa kita sadari. Tidak ada sirine, tidak ada peringatan, hanya keputusan-keputusan kecil yang dilakukan dengan keyakinan objektivitas ilmiah. Padahal isinya adalah bias historis yang dibungkus dalam format digital. Ketika manusia diskriminatif, kita masih bisa menunjuk siapa pelakunya. Tapi ketika algoritma yang bias, siapa yang bertanggung jawab? Programmernya, perusahaannya, datanya, atau kita semua yang membiarkan sistem kompleks berjalan tanpa pengawasan. Poinnya bukan bahwa algoritma berbahaya, tetapi bahwa algoritma dapat mengambil alih proses sosial yang sangat penting, mulai dari rekrutmen, kredit, perumahan, hingga keadilan hukum tanpa transparansi, tanpa pengawasan publik, dan tanpa kesempatan bagi mereka yang dirugikan untuk mengetahui penyebabnya. Dengan demikian, bias algoritma bukan hanya sekedar masalah teknis, ia adalah masalah moral. Ia mempengaruhi siapa yang mendapat kesempatan, siapa yang dikesampingkan, dan siapa yang dikenakan resiko lebih besar hanya karena data historis mengatakan demikian. Dan ketika kekuatan sebesar ini dijalankan oleh sistem yang tidak terlihat, kita mulai memasuki dunia di mana ketidakadilan tidak lagi berteriak keras. Ia bekerja pelan, otomatis, dan jauh lebih sulit dilawan. Seluruh perjalanan ini membawa kita pada satu kesadaran yang tidak mudah diterima. Kita sedang hidup di dunia yang sebagian besar dibentuk oleh sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Sesuatu yang tidak memiliki empati, tidak punya nilai kemanusiaan, dan tidak mengerti makna keadilan. Sebuah sistem yang bertumbuh di balik layar, belajar dari masa lalu, mengatur masa kini, dan perlahan menentukan masa depan. Algoritma bekerja seperti arus bawah yang tenang. Tidak terlihat, tapi kuat. Ia tidak pernah menabrak keras, tapi mengikis perlahan. Mengikis batas persepsi, mengikis ruang dialog, mengikis kesehatan mental, hingga mengikis keadilan sosial.
Dan dampaknya terasa bukan hanya di layar, tapi juga di tubuh, di pikiran, di hubungan antar manusia, bahkan institusi yang seharusnya menjaga keseimbangan di masyarakat. Namun yang paling penting dari semua ini bukan ketakutan, melainkan pemahaman. Sebab hanya dengan memahami bagaimana algoritma bekerja, kita bisa mengambil kembali ruang yang perlahan ia rebut. Ruang untuk memilih, ruang untuk berpikir, ruang untuk merasakan tanpa dikendalikan, dan ruang untuk menentukan arah hidup kita sendiri. Sisi gelap algoritma bukan berarti kita harus mematikan teknologi atau kembali pada masa di mana dunia berjalan tanpa mesin. Justru sebaliknya, ini adalah ajakan untuk menghargai teknologi dengan lebih bijak, memeriksa ulang keyakinan yang kita terima, mengajukan pertanyaan pada setiap kemudahan yang ditawarkan, dan mengingat bahwa manusia bukan mesin yang seharusnya menjadi pusat dari setiap keputusan. Masa depan bukan ditentukan oleh algoritma yang kita ciptakan, tetapi oleh bagaimana kita memilih untuk hidup berdampingan dengannya. Dunia digital mungkin tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan, tapi cara kita menyikapinya selalu ada dalam jangkauan kita. Terima kasih telah menonton.